Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Febrianti. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Rida Ulfa SPD. Beliau merupakan guru kelas 3 di SDN 12 Sindue Tombo Sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik. Jadi alhamdulillah ya Ibu, hari ini kita masih bisa bersama-sama di sini. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan percakapan praobservasi kepada Ibu Rida. Nah, yang mana percakapan praobservasi ini merupakan suatu kegiatan persiapan awal ya sebelum Ibu nanti masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu nantinya. Ya, jadi adapun tujuan saya melakukan observasi kelas ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Ibu Rida nanti bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ya, jadi Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rida ya. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran Ibu nantinya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Ya, untuk tujuan pembelajaran saya di sini saya ambil materi mengenai simetri lipat Ya. kelas 3. Dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah melakukan percobaan dengan kelompok peserta didik itu dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat menggunakan benda konkret dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua di sini dengan membuat simbol simetri, peserta didik dapat menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan benar. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua capai. Oh iya, jadi saya tangkap tadi bahwa tujuan pembelajaran Ibu ada dua ya, yaitu pertama itu mengidentifikasi bangun datar ya Bu ya, kemudian membuat simbol simetri. Ya, itu ada dua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Area pengembangannya seperti apa Bu? Ya, untuk area pengembangannya di sini ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya di sini peserta didik dapat mengetahui dengan baik pengertian dari simetri lipat dan cara menentukan banyaknya simetri lipat dari setiap bangun datar. Nah, itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik dapat menentukan simetri lipat dari bangun datar melalui percobaan. Ya, berarti ada dua ya yang ingin dicapai, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan ya Ibu ya. Berarti tadi pengetahuannya peserta didik dapat memahami ya, tentang simetri lipat. Nah, kemudian keterampilan itu dapat menentukan simetri itu ya melalui percobaan ya. Baik Bu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, tentang strategi yang Ibu persiapkan nantinya dalam pembelajaran itu, baik berupa model pembelajaran atau jenis SPT-nya atau media ataupun metode pembelajarannya seperti apa Bu? Ya, untuk strategi yang dipersiapkan di sini, yang pertama saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan media pembelajaran seperti alat peraga, alat peraga bangun datar, LKPD dan RPP. Dan yang ketiga model pembelajarannya discovery learning, pengamatan, diskusi, tanya jawab dan penugasan, dan metodenya adalah scientific. Oke, jadi itu ya sudah Ibu jelaskan tadi, berarti RPP-nya itu berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE, kemudian medianya pakai alat peraga ya, kemudian model pembelajaran discovery learning, metode scientific. Ya, baik Ibu Rida. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira kapan nih Ibu bisa langsung melaksanakan pembelajaran kelas? Ya, untuk kegiatan pembelajaran ini
Sebenarnya hari ini saya ada waktu, ada jam di kelas 3, jam ke-3 ke-4 itu ada pelajaran matematika. Saya akan laksanakan pembelajaran yang sudah saya susun untuk kelas nanti ya. di kelas nanti. Nah, jadi nanti insya Allah ya Bu, pada proses pembelajaran saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas, dan ada juga saya akan mencatat beberapa hal-hal penting nanti ya Bu ya. Ya. Jadi terima kasih Bu Rida. Nanti kita akan bertemu kembali melakukan perbincangan seperti ini di sesi percakapan pasca observasi bersama pemerhati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum belajar, kita berdoa. Siapa yang memimpin hari ini? Tugasnya siapa? Ya, Salmin. Silakan Salmin dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Salmin juga. Siapa yang sudah hadir pada hari ini? Yang mana ya? Meliska, Glenn. Nah, alhamdulillah hari ini ada 2 teman kita yang sudah hadir. Mungkin karena sudah sehat, jadi mereka tidak bisa ikut bersama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Biasanya sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu dulu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Nusa. Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Satu Nusa bela bersama. Bagaimana kabarnya? Anak-anak semua? Baik. Belajar hari ini? Jadi kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi Ayo Salin pimpin. Dua. Ketiga. Keempat. Oke. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan materi simetri lipat. Anak-anak tahu apa itu simetri lipat? Bagaimana? Ya. Jadi untuk simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang data menjadi 2 bagian atau lebih yang sama besar dan saling menutupi. Itu pengertian dari simetri lipat. Nah, untuk simetri lipat ini kita bisa tentukan atau kita bisa lihat itu melalui bank data. Kira-kira di sekitar kita sini adakah yang model bank data atau bentuk bank data? Seperti apa bank datanya? Meja. Ya, meja. Apa lagi? Kaca. Ya, jendela itu termasuk bentuk bank data. Nah, di sini Ibu ada siapkan gambar beberapa bentuk simetri lipat. Ini bentuk simetri lipat apa? Coba katakan apa? Ya, lagi. Di sini kita mau menentukan berapa banyak simetri lipat dari segi 4 itu. Bisa diperhatikan? Bisa. Ya, terus perhatikan ya. Nah, di sini segi 4. Pertama kita tentukan simetri lipatnya. Nah, simetri lipat tadi itu untuk
persegi 4 itu ada 4. Kemudian bentuk yang kedua. Coba Salin bisa bantu Ibu untuk menentukan simetri lipat dari bangun apa ini? Ya, persegi panjang. Coba bentuk simetri lipat dari persegi panjang. Nah, tunjukkan. Ini saling menutup ya antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi bentuknya yang pertama satu. Coba dibentuk lagi. Nah, ini saling menutup ya, sama besar. Ya, dua ini saling menutupi tidak? Ya. Ini tidak termasuk simetri lipat ya. Nah, jadi untuk persegi panjang buat simetri lipatnya. Ya, ini saling menutupi dan sama. Ada berapa simetri lipatnya? 1. Ya, jadi untuk trapesium itu ada 1. Ya. Ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, alhamdulillah bisa. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok menurut kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini kita bagi 3 kelompok ya. Ini yang dikerjakan bersama-sama ya. Di sini kita kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan yang harus kita laksanakan pada saat kegiatan belajar. Di situ ya, coba dikerjakan di KPD-nya ini menentukan jumlah simetri lipat dari gambar-gambar bangun datar yang ada di KPD-nya. Silakan kerjasama antara teman ya. Silakan dikerjakan. Saling bertanya tadi kan. Ya, kalau itu tidak termasuk simetri lipat karena ada buka di bawahnya ya. Kita panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau menentukan banyaknya simetri lipat dari segitiga sama sisi. Ya. Dilihat ini untuk segitiga sama sisi banyaknya simetri lipatnya. Yang pertama, ya. Nah, ini ada terbuka, jadi ini bukan termasuk simetri lipat. Jadi segitiga siku-siku itu ada berapa? 1. Ya, silakan ambil. Simetri lipat itu merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh bangun datar dengan sama besar dan saling menutupi. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari lagi tentang simetri putar. Nah, nanti di rumah belajar kembali, buka bukunya. Untuk pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratu Febrianti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ibu Rida Ulfa selaku guru kelas 3 di SDN 12 Sinduwe Tombu Sabora. Nah, beliau juga merupakan guru yang telah saya observasi di kelas, dan juga hari ini saya kedatangan Bapak pengajar praktik Bapak Mas Trin Sagaf SPD selaku pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Donggala. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ibu Rida. Ya, apa kabar Ibu Rida?
Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, pada kegiatan kali ini saya melanjutkan rangkaian kegiatan yang kemarin Bu Dida. Nah, kegiatan kali ini yaitu percakapan pasca observasi namanya ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rida nantinya ya, terkait dari observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu kemarin. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama ya Bu Rida. Bagaimana nih perasaan Ibu dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Ya, karena perasaan yang saya alami waktu misalkan pembelajaran kemarin itu ya karena belum terbiasa, jadi saya agak merasa sedikit tegang ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi seperti itu ya, mungkin belum terbiasa karena dilihat orang. Ya. Saya pun seperti itu Bu, kalau misalkan ada orang saya juga merasa tegang begitu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Ibu Rida, bisa Ibu jelaskan kembali tentang area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin dan bagaimana langkah-langkah atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangan kemarin itu saya ada ambil dua pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk tahapan yang saya buat yaitu saya membuat perangkat pembelajaran. Ya. Pada area pengetahuan di sini siswa dapat menjelaskan pengertian simetri lipat dan menentukan banyaknya simetri lipat. Kemudian untuk area keterampilan di sini siswa atau peserta didik dapat menentukan simetri lipat dari bangun datar yang mereka amati melalui percobaan. Oh iya, jadi area pengembangan Ibu saya coba tangkap dari penjelasan tadi yaitu mengenai yang dikembangkan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Jadi kemarin Ibu mengambil pelajaran matematika ya. Kemudian tahapannya yaitu membuat RPP. Ya. RPP pembelajaran tentunya RPP yang Ibu buat ini yaitu sudah berdiferensiasi ya Bu. Yang terintegrasi dengan PSE ya. Ya, jadi dari area pengembangan itu kira-kira menurut Ibu sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran kemarin? Menurut saya kegiatan kemarin itu sudah berjalan lancar dengan baik, namun masih ada kekurangan. Ya, jadi masih ada kekurangannya ya. Nanti akan diperbaiki ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi kemarin? Kira-kira kekurangannya apa kendalanya kemarin? Untuk kendala atau kekurangan yang saya hadapi kemarin itu di mana masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, hanya mengandalkan temannya, tidak semua terlibat dalam kegiatan. Oh iya, jadi kemarin Ibu melakukan pembagian kelompok ya berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian ada siswa yang kurang aktif masih ya Bu? Ya. Cuma mengandalkan teman ya, jadi setiap sekolah mungkin seperti itu siswanya juga ya. Nah, kira-kira dari kendala itu Bu, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki terkait dari kendala-kendala yang Ibu hadapi itu? Untuk tindak lanjut saya nantinya saya akan menyesuaikan dan menentukan gaya belajar yang mereka inginkan. Saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar yang bagaimana yang mereka senangi. Nah iya, jadi rencana Ibu untuk perbaikan ke depannya itu menyesuaikan kebutuhan belajar kita yang mengamati kebutuhan belajar mereka dari gaya belajar ya. Karena kemarin sudah dari kesiapan belajar ya. Nah sekarang dari gaya belajar yaitu visual, auditori dan kinestetik ya Bu. Nah dari perbaikan tersebut apakah ada yang terlibat Bu? Siapa yang bisa membantu Ibu kira-kira ya? Ya, siswanya dan bersama rekan sejawat. Insya Allah nantinya saya akan memperbaikinya dengan melihat masing-masing kelompok Ya.
sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi dilihat dari kemampuan siswa ya. Ya. Berarti yang dilibatkan di sini siswa itu sendiri tentunya, kemudian bisa berbagi atau berkolaborasi Ya. dengan rekan sejawat ya. Sejawat. Nah, kapan nih Ibu akan melakukan perubahan terkait dari rencana yang Ibu kemukakan tadi? Ya, untuk hari dan tanggalnya saya belum bisa pastikan kapan, tapi insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan. Mungkin setelah semester ya, karena ini ada mengadakan Iya. mid semester. Iya, ini mid semester, jadi secepatnya akan Ibu laksanakan. Baik Bu, ditunggu nanti kabar baiknya Bu tentang perubahan yang Ibu ingin lakukan terkait dari pemenuhan kebutuhan belajar siswa ya di kelas. Nah, saya berharap Ibu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam proses pembelajaran Ibu, sehingga dari perbaikan tersebut Ibu dapat memperoleh proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan siswa juga merasa ikut senang ya. Jadi sampai di sini dulu proses percakapan kita di pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu Lida sudah meluangkan waktunya. Jadi demikianlah rangkaian dari supervisi akademik kali ini. Kemarin sudah dilakukan kegiatan pertama pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan sekarang dilakukan kegiatan pasca observasi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.